Selamat datang di After Sound Review, di mana kali ini gue bakal ada IM Showdown antara Moondrop KXSS harga 2,2 juta, Tin T4 seharga 1,3 juta, dan juga Natursound NS5 seharga 2 juta. Cara mainnya gini, gue akan kasih genre-genre lagu, dan dari genre itu apa sih yang dibutuhin dari IM, dan kemudian mana IM yang menang. Langsung aja kita ke genre pertama, yaitu pop. Siapa yang gak suka pop? Dimana-mana pop itu merajai lagu-lagunya. Di pop, lu bakal butuh bass yang gebuk, yang cepet, yang asik, dan juga treble yang ngecering, dan juga vokal yang maju. Tapi perlu smoothing. Kenapa? Karena banyak pop yang rekamannya sebenarnya kurang bagus. Karena itu, buat gue yang menang adalah Moondrop KXSS. Lu dapat bass yang cukup gebuk, lu dapat treble yang cukup ngecering, dan juga dapat vokal yang cukup maju, dan lu dapat smoothnya itu. Paket lengkap banget dah kalau pop udah Moondrop KXSS susah dilawan. Selanjutnya kita kasih ke vokal yang powerful ya. Vokal powerful tuh contohnya siapa? Kala Settle, This Is Me. Powerful banget vokalnya. Lalu Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, Andrea Bocelli. Di vokal power itu yang lu butuh adalah vokal yang forward, tapi juga nggak ketipisan dan nggak terlalu ketebelan, dan bisa lepas cara emosinya itu. Bass sama treble gue temuin seringkali nggak terlalu pengaruh penting. Yang penting itu vokal powernya. Oke, dari tiga ini yang menang adalah jelas ternyata NS5, yang bisa kasih vokal paling maju, paling tebal, paling powerful. Tin T4 ataupun KXSS berasa ketipisan. Kemudian kita lanjut untuk genre selanjutnya, yaitu vokal jazz. Vokal jazz ini lu bakal butuh sekali lagi vokal yang maju, yang smooth, yang bisa mendayu-dayu, gak kasar. Dan dari tiga-tiganya, yang bisa ngasih vokal paling cocok dengan jazz, buat gue tetap NS5. Diana Krall, dari tiga-tiganya gue ngerasa paling emosi paling ada di NS5. Paling maju, paling apa ya, memang bukan paling clear, tapi paling romantis, paling sejuk gitu di hati Cayla. Kemudian kita masuk ke genre yang sebenarnya mulai rada sulit nih, karena dibutuh teknikal juga, yaitu genre orkestra. Yang lu perlu di orkestra apa sih? Yang jelas itu extension treble, karena orkestra itu powerful dari bawah sampai atas, dan dia banyak emosi yang dimainkan itu di bagian atas gitu, treble atau upper mid. Contohnya kayak La Campanella, La Primavera, soundtrack macam dari Hans Zimmer, itu banyak sekali energi dibutuhin dari atas sampai bawah. Dynamic range harus lengkap, kemudian separasinya harus bagus. Kalau separasinya jelek itu nyampur semua. Dari tiga ini, yang paling cocok adalah Tin T4. Dia paling bisa kasih treble paling extend, bassnya deep, cepet banget. Lalu yang gue paling suka adalah separasinya itu baik sekali. Separasi kayak lagu Hans Zimmer, soundtracknya Kung Fu Panda, soundtracknya Pirates of Caribbean, itu wah, lepas, separasinya berasa, imagingnya juga berasa. Juga untuk lagu Enchantress yang apa ya namanya, ributnya bukan main gitu, banyak banget instrumen dilemparin di situ. Tin T4 masih paling jadi juaranya. Kemudian kita masuk ke rock. Nah, rock ini apa sih yang dibutuhin dari rock? Kalau buat gue, rock itu sebenarnya bass tuh perlunya yang cepet, bass nggak boleh keteteran. Kemudian vokalnya itu harus lepas. Vokalnya kalau misalnya terlalu smooth itu gaharnya, kasarnya itu nggak berasa. Gitarnya juga nggak asik. Treble sama vokal harus lepas, bassnya harus cepet. Dan dari tiga ini yang gue paling bisa adalah sekali lagi Tin T4. Wah, Tin T4 banyak menang di sini. Dia bassnya cepet, vokalnya lepas, treble-nya lepas, kasarnya, gaharnya, sangarnya itu berasa di Tin T4. Kemudian kita berlanjut ke kategori akustik.
Nah, akustik ini lu butuh suara yang lembut. Karena kebanyakan kan akustik kan gitar sama paling kahun. Gitarnya itu nggak boleh metalik, gitarnya seorganik, natural. Lalu juga kahunnya itu harus lembut, nggak perlu bass yang gede-gede banget, nggak perlu treble yang ngecering banget. Yang penting itu natural, smooth, nyantai. Dan dari tiga-tiganya, yang paling cocok adalah Moondrop KXSS. Dia paling bisa ngasih vokal yang smooth, treble smooth, bass yang smooth, nggak ofensif, tapi tetap asik, tetap Moondrop KXSS. Kemudian kita berlanjut ke EDM. Nah, EDM ini dia kan butuh yang jelas pasti number one itu bass. Bassnya itu harus dalam, harus powerful. Vokal sebenarnya yang penting nggak kasar aja lah vokalnya. Dan treble itu juga harus smooth karena banyak yang apa ya, buat gue EDM itu sebelum dia nyampe puncaknya, sebelum sampai bass drop itu kan dia pakai wah itu kalau misalnya treble-nya kasar itu sakit kuping, lalu dus gitu bass jatuh. Nah, dari tiga-tiganya yang paling asik buat EDM sebenarnya nggak ada yang terlalu cocok buat EDM sih, jujur aja bassnya rada kurang. Dan buat gue paling cocok adalah kayak XSS tetap, karena dia bassnya tuh cukup dalam, dikasih lagu Heart of the First, oh the edge of my life, nah itu kan pas di situ bassnya asik tuh. Dikasih lagu The Chainsmokers juga, pas bass drop itu asik. Dikasih lagu-lagunya Marshmello, nah itu juga apa ya, waktu bass drop itu masih asik, nggak pernah kasar, dan tetap stringnya juga masih ada. Kemudian kita berlanjut ke Anisong. Nah, Anisong ini juga kategori yang cukup sulit ya buat gue, karena Anisong itu kebanyakan powerful, ada juga lembut juga ada, tapi salah satu karakteristik yang gue temu adalah vokalnya harus maju, dan vokalnya itu bukannya low mid tapi upper mid, karena kebanyakan yang nyanyi itu kan cewek ataupun cowok dan gak ada yang vokalnya tebel. Harus lepas, bassnya harus asik, treble juga harus asik. Nah, dari tiga-tiganya gue contohnya aja nih, lagu Gurenge Lisa itu butuh vokal yang powerful, yang maju, tapi kalau tebel juga jadi aneh. Aimer juga, Aimer kalau ditebelin buat gue suara rada aneh, jadi butuh yang serak-serak lepas. Buat gue masih Moondrop KXSS. Ini kayak nggak ada lawan di lagu-lagu anime ya, itu udah cocok banget semua, kecuali yang rekamannya bagus, yang apa ya, gue ngomong kayak soundtracknya film yang Makoto Shinkai gitu, Rain, lalu Sparkle, yang gak ada tajam-tajamnya, lalu butuh treble yang apa ya, atmosferik gitu. Atmosfernya tuh dari treble, dari Rain kan dari awal teng 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 itu pianonya, lalu dari Sparkle juga itu pakai piano di awal, lalu mana kono sekai wa vokalnya tuh lepas, bening. Kalau rekamannya bagus banget, bening banget, gue masih ngerasa Tin T4 yang menang. Tapi rata-rata kalau vokal-vokal yang seru gitu, anime-anime yang seru, Gurenge, Lisa, lalu Crossing Fields, itu Moondrop KXSS susah dilawan. Kemudian selanjutnya nih K-pop. Nah, ini juga tricky ya. K-pop ada yang smooth, ada yang kasar, tapi sekali lagi K-pop sebenarnya gue ngerasa secara yang perlu dicari itu mirip dengan Anisong. Lu butuh vokal yang forward, nggak terlalu tebel. Vokal cowoknya K-pop gue ngerasa nggak ada yang butuh tebel-tebel kayak Andrea Bocelli gitu, jauh gitu. BTS nggak ada yang vokalnya tebel. Lalu vokal cewek juga kayak Taeyeon, Ayu gitu tuh nggak ada yang tebel, vokalnya tuh smooth, vokalnya rada tipis, sweet gitu ya. Dan juga butuh powerful di bass sama treble-nya. Sekali lagi dengan kategori begitu yang cocok adalah KXSS, karena gue ternyata banyak nemu juga seperti halnya Anisong, K-pop juga banyak yang rekamannya kurang baik. Jujur aja walaupun terkenal banget yang BTS, Boy With Love, rekamannya tuh jelek ya. Rekaman jelek, kalau misalnya gue kasih Tin T4 itu kasar dan nusuk di mana-mana.
Kalau Blackpink lumayan bagus lah. Yang gue suka rekamannya Mamamoo sebenarnya. Mamamoo, bukan Mamaku ya. Mamamoo itu apa ya, vokalnya cukup enak, bisa misa-misa, separasinya baik, itu enak lah kalau buat gue si Mamamoo lagu-lagunya. Dari semuanya tetap K-pop overall sorry, rata-rata itu paling cocok Moondrop XSS. Oke, jadi kesimpulannya, kalau lu mau cari yang paling versatile, genrenya dari tiga ini tetap Moondrop XSS. Lu dapat bass, lu dapat treble, dapat vokal, dan dapat smooth. Kalau lu dapat rekaman yang bening dan lu butuh treble yang ke atas, lu butuh separasi yang baik sekali, itu Tin T4. Nah, kalau lu butuh vokal yang emosional, vokal yang powerful, Andrea Bocelli, Celine Dion gitu, Seriosa, dan apa ya, gue kan vokal barat sih gue namanya, kayak Zara Larsson sebenarnya juga itu rada pop, tapi buat gue paling cocok di NS5 ini. Gue nggak ngertiin apa sih, Mariah Carey, Whitney Houston, itu NS5 ini paling powerful, paling cocok, paling oke. Jadi apa ya, jadi lepas itu lu power itu lu yang lu berasa. Shakira juga berasa di NS5 ini. Jadi tiga-tiganya ini itu ayam yang sangat baik. Nah, tergantung tinggal lu suka lagu apa, lu butuhnya apa. Semoga video ini membantu. Thank you semua. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.